Saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Selamat datang. Selamat datang di Bright Room di dalam ibadah Bright Community Service pada hari ini. Sungguh hanya karena anugerah Tuhan setiap kita bisa punya kesempatan untuk boleh bersama-sama kembali beribadah secara onsite. Saudara yang kasih Tuhan, saya bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh menerima undangan Tuhan, untuk boleh kembali bersama-sama beribadah. Sudah besar harapan kami ketika kita mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk beribadah. Saya percaya kita akan mengalami pengalaman iman bersama dengan Tuhan yang akan terus mengubahkan kehidupan setiap kita. Sudah dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan bantuan, ada para usher yang akan berdiri di samping Bapak Ibu Saudara yang bisa dihubungi, bisa dimintai tolong atau dimintai informasi. Nah, sudah dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 27 ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sudah dikasih Tuhan, bagian firman Tuhan Mazmur 27 ini merupakan Mazmur yang ditulis Daud. Daud sangat menyadari di tengah kehidupan, di tengah berbagai pergumulan, di tengah tantangan, Daud menyadari bahwa Tuhan adalah satu-satunya harapan, satu-satunya yang bisa dia andalkan. Dia mengakui Tuhan adalah terangnya, Tuhan adalah keselamatannya, Tuhan adalah benteng yang akan terus memberikan rasa aman. Tidak ada tempat aman, tidak ada tempat yang paling bisa diandalkan. Satu-satunya yang bisa diandalkan menjadi tempat tenang dalam keadaan apapun adalah hadirat Tuhan. Daud sangat menyadari bahwa di dalam sebanyak hal yang penting di dunia ini, di dalam kehidupannya, yang paling penting adalah mengutamakan Tuhan, mengutamakan Kristus dalam kehidupannya dan menikmati kehadiran Tuhan di dalam setiap hari, dalam setiap aspek kehidupan, dalam setiap pergumulan kehidupannya. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, biarlah kerinduan hati Daud itu juga menjadi kerinduan hati setiap kita. Senantiasa menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam hidup kita, menikmati persekutuan yang indah dan mendapatkan pemenuhan atas setiap kebutuhan, setiap pergumulan kita hanya di tempat yang paling aman, yaitu di dalam hadiratnya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menolong setiap kita menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang senantiasa rindu dan merindukan hadirat Tuhan setiap saat. Saudara, mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara, kita akan berdiri. Mari kita akan mengarahkan segenap hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Pertolongan dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan bagi setiap kami. Hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama kembali menerima undangan Tuhan untuk boleh beribadah secara onsite maupun mungkin nanti sesuai kami akan mengikuti secara online. Kami bersyukur untuk anugerah ini, kami sungguh rindu ya Tuhan, kami bisa mengalami pengalaman iman bersama dengan Tuhan dalam setiap bagian ibadah pada hari ini. Di hadapan Engkau Allah yang kudus, Allah yang maha tahu, kami mohon Tuhan ampunilah dosa-dosa kami, sucikan, kuduskan setiap kami, supaya kami boleh layak ya Tuhan untuk datang memuji-Mu, menyembah-Mu.
Berkati juga saudara kami akan melayani di atas di bawah mimbar. Tuhan juga kuduskan dan urapi. Berikan kuasa yang daripadamu saja. Berkati ya Tuhan seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Dari awal sampai dengan akhirnya. Kiranya ibadah, penyembahan dan pujian ini boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman, dan dalam segala keadaan, mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita dengan mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kau Tuhan, Kau Yesus yang layak kami sembah, sebab Kau layak ditinggikan Tuhan. Kami mau angkat suara kami Tuhan, kami mau meninggikan Kau Tuhan. Kau layak ditinggikan, besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Dengan segenap hati katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau layak ditinggikan Tuhan, ya Tuhan. Kau layak disembah Tuhan. Hanya Kau Tuhan, Yesus. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Yaklah segala bangsa sujud kepadamu Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
kepadamu Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, Kau layak disembah Tuhan. Karena Kau gunung batu kekuatan kami Tuhan. Kau benteng hidup kami, amin. Kami gak akan takut sebab kami punya Allah seperti-Mu Tuhan, amin. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Sebab tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu menopangku. Jalani kehidupan, yes. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Hey! Berjalan bersama-Mu Tuhan, berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Sebab tangan-Mu menopangku. Jalani kehidupan. Kau mengangkat kami Tuhan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Saudara terima Tuhan. Kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, Kau benteng hidup kami Tuhan. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau jaminan hidupku. Kita
Engkau jaminan hidup kami. Engkau batu karang kami yang teguh. Sandaran kami, harapan kami, Yesus. Sandaranku tidak lalai, hanyalah pada darahnya. Harapanku tidak lalai, hanyalah dalam namanya. Pada Kristus batu karang ku berdiri tegak teguh. Landasan lain hancur dulu. Sandaranku hanya Engkau Tuhan. Sandaranku tidak lalai, hanyalah pada darahnya. Harapanku tidak lalai, hanyalah dalam namanya. Pada Kristus batu karang ku berdiri tegak teguh. Landasan lain hancur dulu. Pada Kristus batu karang ku berdiri tegak teguh. Landasan lain hancur dulu. Hanya Engkaulah Allah kami Tuhan. Hanya Engkaulah Allahku. Hanya Engkaulah Allahku, Kau gunung batu karang yang teguh. Tak akan takut dan tak akan ragu, karena ku punya Allah sepenuhnya. Engkau. Hanya Engkaulah Allahku, Kau gunung batu karang yang teguh. Tak akan takut dan tak akan ragu, karena ku punya Allah seperti-Mu. Pada Kristus batu karang ku berdiri tegak teguh. Landasan lain hancur dulu. Pada Kristus batu karang ku berdiri tegak teguh. Landasan lain hancur dulu. Sandaranku tidak lalai, hanyalah pada darahnya. Harapanku tidak lalai, hanyalah dalam namanya. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Yes, Lord. Terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kami bisa beribadah di tempat ini Tuhan. 8 tahun kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan. Kami percaya Engkau akan tetap pimpin tuntun kami. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku.
tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau selalu bersamaku, Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu sedalamnya. Dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bapa kami di surga, kami menaikkan puji syukur dan terima kasih. Setelah sekian waktu kami tidak dapat beribadah bersama di tempat ini. Hari ini oleh karena anugerah kemurahan Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi pakai hamba-Mu, berkati setiap kami yang telah hadir. Tidak ada seorang pun yang juga tidak mendapatkan berkat di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, pada pagi hari ini kita ada waktu untuk boleh berkumpul bersama-sama. Kita boleh beribadah di tempat ini. Saudara, saya hitung-hitung kira-kira 2,5 tahun lebih. Ya betul ya, kira-kira ya 2,5 tahun karena virus corona itu kita banyak yang tidak ketemu, bahkan mungkin ada yang kena kuliah, mereka kembali ke tempatnya dan lain sebagainya. Ada banyak yang tidak sempat untuk bertemu. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Ya, saya tadi bilang kira-kira 2,5 tahun lebih saudara. Mungkin saudara juga ada yang belum pernah masuk ke tempat ini. Hari ini kita boleh datang kembali di tempat ini, kita mengucap syukur. Saudara, di dalam
satu waktu ini ya, saya tidak tahu apa yang saudara alami. Mungkin ada saudara yang karena kuliah, saudara di kampus itu berhenti, saudara kembali ke rumah. Ataukah mungkin ada saudara yang sakit, ada yang saudara kena virus dan lain sebagainya, ada banyak hal. Namun hari ini kalau kita bisa melihat kita ada, semua itu oleh karena anugerah kemurahan Tuhan. Biar kita tetap semangat, kita boleh tetap menjaga diri dengan baik. Kita tetap ada waktu untuk dekat dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk melihat satu bagian Alkitab. Saudara, mari kita lihat di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes 16 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Yohanes 16 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tetapi semua yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sekianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saudara tahukah hari ini ketika kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini, kita juga diingatkan hari ini saudara adalah hari yang kita boleh katakan ini adalah hari di mana hari yang disebut hari Pentakosta. Yaitu hari di mana ketika kita melihat Yesus Kristus itu kembali dan pada waktu itulah kita melihat Roh Kudus Tuhan atau kita sebut di dalam keadaan itu, di dalam kondisi pada waktu itu kita melihat ini adalah yang disebut Pentakosta. Roh Kudus Tuhan turun ada di tengah-tengah kita. Dan saya percaya juga hari ini ketika kita ada di tempat ini, saudara kita juga mengucap syukur ya. Saya tadi pergi di luar ke WC melihat ya saudara ada yang bawa anak masuk apa. Ingat saudara beberapa waktu yang lain saudara karena virus corona kita itu tidak dapat, banyak yang mungkin tidak beribadah, banyak juga yang tidak bertemu dan lain sebagainya. Tetapi pada hari ini kita boleh berkumpul, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Saudara ketika kita melihat di dalam Alkitab yang tadi saya katakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, saya mau baca satu bagian kecil di dalam bagian ini yang berbunyi demikian. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Apa yang dimaksud kalau kita membaca bagian ini? Apa yang kita bisa dapatkan di dalamnya? Saudara di dalam ayat yang ke-13 firman Tuhan kita dapat melihat di dalam ayat yang demikian saudara. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Siapa saudara? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, pada waktu itu saudara yang ada adalah masa Pentakosta itu adalah Roh Kudus. Kita juga diingatkan bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus Tuhan itu tidak meninggalkan kita, ada bersama-sama dengan kita. Sehingga kita bisa melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan. Bukan saja ini ditunjukkan kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Kita pikir ini bicara tentang Roh Kudus itu. Berbicara tentang mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Bukan saudara. Ini juga berbicara bagaimana Roh Kudus Tuhan itu berkarya. Dia juga bekerja bagi orang percaya.
juga bagi gereja Tuhan, bagaimana untuk mengajar, juga bagaimana membetulkan kesalahan, dan juga menuntun mereka kepada kebenaran. Saya percaya hari ini kalau saudara boleh datang di tempat ini, bagaimana juga Roh Kudus Tuhan berbicara kepada kita, menggerakkan kita, memberikan dorongan, serangan, dukungan sehingga kita bersedia datang di tempat ini. Sekali lagi saudara, saya dari tadi duduk di sana, saya balik sedikit kepala ya, lihat-lihat di belakang, walaupun tidak dapat melihat karena cahaya lampu, tetapi saya balik sedikit, lihat sedikit. Saudara, saya melihat betapa kelihatan kita juga itu rindu ya, kita rindu saudara ya, boleh beribadah, tetapi mungkin oleh karena virus corona ini membuat kita cukup lama waktunya sehingga kita itu tidak dapat beribadah bersama-sama. Mungkin ini merupakan sebuah awal yang baik, kita boleh ibadah bersama-sama kembali. Saudara sekalian, waktu berbicara tentang hal ini, kita juga diingatkan di dalam ayat yang ke-11. Di dalam ayat yang ke-11 itu dengan sederhana, di sana dikatakan satu kalimat di sini, apa yang diterimanya daripadaku. Saya waktu pertama baca buku ini saudara, saya baca berulang-ulang. Apa yang dimaksudkan di dalam ayat yang keempat. Di dalam ayat yang keempat di sana dikatakan, ia akan memuliakan aku. Siapa ia itu saudara? Yaitu Roh Kudus. Akan memuliakan siapa? Memuliakan Yesus. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini adalah tulisan atau perkataan daripada Tuhan Yesus saudara. Sehingga dia berkata ketika Tuhan Yesus naik, bagaimana pada waktu itu boleh dilihat di dalam keadaan demikian, ia akan memuliakan aku. Saudara, kita bisa melihat itu merupakan sebuah penghiburan, sebuah kekuatan di tengah-tengah demikian. Roh Kudus itu menyatakan kepada orang percaya hal-hal yang diterimanya dari Tuhan Yesus. Dia bisa memberitahukan melalui Roh Kudus, Yesus datang kembali kepada kita untuk menyatakan kasih-Nya, kasih karunia, dan juga persatuan pribadi. Bagaimana kita bisa melihat Roh Kudus Tuhan tidak berhenti sampai di sana. Dan kita bisa melihat Roh Kudus itu bekerja di dalam kita untuk melakukan apa yang perlu untuk membangkitkan dan juga memperdalam kesadaran akan kehadiran Yesus dalam kehidupan kita, sambil menarik hati kita kepada Dia dengan iman, dengan kasih, dengan ketaatan. Bahkan kita juga bisa melihat saudara, bagaimana lewat persekutuan, lewat penyembuhan, dan juga lewat pujian. Saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam keadaan kondisi yang demikian. Nah, ketika kita melihat ayat Alkitab ini saudara, Injil Yohanes di dalam pasal 16 ayat 12 sampai 15 yang kita baca tadi, kita bisa melihat bagaimana orang yang hidupnya terbuka untuk dipimpin oleh Roh Kudus seharusnya memiliki dua gaya hidup yang berarti, atau dengan kata lain ada dua hal yang cukup penting untuk diketahui. Yang pertama adalah berbicara tentang hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Saudara, kehadiran Roh Kudus dalam diri seseorang itu tujuannya atau berfungsi untuk apa? Supaya kita itu ketika kita melihat saudara, kita bisa mendapatkan penolong itu yang bagi kita untuk mengenali, untuk apalagi kebenaran-kebenaran yang Allah ajarkan. Kita belajar, kita bisa mengerti apa yang disampaikan lewat Roh Kudus Tuhan kepada setiap kita. Di dalam ayat yang ke-16, ya kita melihat di sana ayat 16, pasal 16 ayat 13 di sana mengatakan demikian. Apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata
dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya adalah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, waktu kita melihat hari ini adalah hari yang saya katakan tadi, di mana kita mengingat hari ini, saudara, yang disebut hari turunnya Roh Kudus itu, kita juga diberikan sebuah penghiburan, sesuatu semangat, kekuatan kepada kita. Apa itu? Roh Kudus Tuhan tidak membiarkan kita, tidak melupakan kita. Saudara, setiap orang yang berseru, setiap orang yang datang kepada Tuhan, datang kepadanya, sekali lagi saya berkata, Roh Kudus Tuhan tidak membiarkan mereka. Bahkan kita bisa melihat bagaimana peran Roh Kudus itu, maka sebenarnya kita mendapatkan penghiburan, mendapatkan kekuatan. Kita selalu dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, mengapa kita itu perlu baca Alkitab. Mengapa kita itu perlu ada ibadah. Mengapa kita itu perlu ada waktu untuk bersekutu. Mengapa kita itu ada komunitas bersama-sama. Untuk apa? Ketika kita berkumpul bersama, saling diingatkan. Saling, saudara, dinasehati. Ketika kita ada kelompok, kita ada cross sendiri, saudara. Di tengah-tengah cross kita ada teman yang mengingatkan kita. Udah, kamu jangan terus melakukan hal ini. Udah, kamu jangan lagi belajar untuk tidak mau lagi pergi ke ibadah. Kamu tidak mau. Jadi dengan kata lain, di antara kita itu boleh saling menguatkan. Dari mana, saudara? Roh Kudus Tuhan itu memberikan semangat, memberikan dorongan. Sehingga kita terpanggil untuk juga memberkati, mengingatkan, menolong kepada teman-teman kita, kepada mereka, mengingatkan kepada kita. Jika ada orang yang mengaku, saudara, bahwa dia itu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan melihat bagaimana orang itu juga memperlihatkan punya kebenaran hidup. Berarti dia hidup, saudara, untuk memberi ruang kepada Roh Kudus berbicara kepada dia, dan melalui dia juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang pertama kita lihat, saudara. Yang kedua, bagaimana hidup kita itu untuk memuliakan Allah. Kalau di bagian yang pertama, saya ajak saudara melihat hidup dalam kebenaran. Bagaimana kita dipakai lewat pekerjaan Tuhan, lewat Roh Kudus bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam bagian yang kedua ini kita melihat hidup yang memuliakan Allah. Pernahkah saudara berpikir bagaimana hidup saudara dapat memuliakan Allah? Di tengah-tengah keluarga saudara, di tempat pekerjaan, di kampus, atau di mana saja. Saudara sekalian, bagaimana saudara itu boleh dipakai, saudara hidup untuk kemuliaan Allah. Kita dapat melihat, saudara, siapapun yang hidupnya yang dipimpin oleh Roh Kudus, seharusnya orang itu hidup untuk memuliakan Allah. Sekali lagi, setiap kita, saudari, yang percaya kalau ada Roh Kudus Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, maka pada waktu itulah kita bisa merasa, saudara, hidup kita itu dipanggil hanya satu, untuk memuliakan Allah. Tidak ada yang lain, untuk memuliakan Allah. Sebab itu, saudara, kehadiran Roh Kudus di dunia ini juga berperan untuk memuliakan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Kita punya panggilan itu juga di dalam Injil Yohanes 16 ayat yang ke-14. Di sana itu berkata demikian, saudara. Ia atau Roh kebenaran akan memuliakan aku. Siapa itu? Memuliakan Tuhan Yesus. Ketika kita melakukan hal yang benar, saudara, Roh Kudus mengingatkan kita, kita melakukannya. Maka ini dikatakan, saudara, maka kita itu akan memuliakan Tuhan. Sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apa yang diterimanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi barang siapa yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, hidupnya yang dipimpin oleh Roh Kudus, tentu orang itu
akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Roh itu bagi Allah, yaitu memuliakan Allah dalam sepanjang hidupnya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita, saudara? Bagaimana dengan kondisi kita, keadaan kita saat ini? Saya menyadari ya, di tengah-tengah situasi virus corona, mungkin ada orang yang berkata ini kesempatan untuk tidak perlu pergi ke gereja. Kalau mereka yang masih secara online, mereka beribadah masih oke lah. Tapi saudara, saya juga bertemu dengan orang-orang, malas Pak, ke gereja belum bisa. Kalau saya mau secara online juga saya malas. Jadi udah, saudara boleh 2,5 tahun, 3 tahun tidak perlu pergi ke gereja. Saya percaya saudara, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita itu adalah Roh Kudus yang hidup, yang benar ada, yang hidup itu saudara. Sehingga ketika Roh Kudus berbicara kepada kita, kita menutup diri perlahan-lahan, tidak ada ruang bagi kita untuk lebih dekat dengan Roh Kudus lagi. Tidak dapat mendengarkan apa yang akan disampaikan, sehingga kita perlahan-lahan kita jauh dan kita rasa tidak ada masalah. Tidak ada persoalan, saya mau ke gereja, tidak ada gereja, tidak ada masalah. Yang paling penting saya sudah dibaptis. Kalau saya sudah dibaptis, udah pasti masuk surga. Bukankah semua orang berpikir demikian, saudara? Yang paling penting saya sudah dibaptis. Apakah saya beribadah atau tidak, itu tidak terlalu penting. Yang penting pokoknya saya sudah dibaptis, saya udah masuk ke surga. Saudara, ini perlu kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Kita perlu bertanya, saudara. Apakah kita memberi ruang kepada Roh Kudus untuk berbicara kepada kita, menegur kita, membimbing kita, menolong kita, mengarahkan kita. Saudara yang terkasih, saya mau menceritakan ini saudara ya, menceritakan tentang pengalaman, tentang hal apa kira-kira yang terjadi. Saudara-saudara, pernahkah saudara rindu pergi ke suatu tempat? Ya, tempat yang cukup jauh, saudara mau pergi ke tempat itu, lalu saudara ketika pergi ke sana, maksudnya saudara mau pergi ke sana, saudara cuma tahu itu gambarnya, itu begini, tapi saudara tidak pernah pergi. Kira-kira dalam keadaan yang demikian, bagaimana caranya pergi? Kalau pergi sendiri, mungkin saja saudara boleh pergi. Tetapi saudara pergi tidak tahu bagaimana perginya, bagaimana tiba, bagaimana mau pulang juga tidak tahu. Saudara-saudara sekalian, sehingga di dalam keadaan demikian kita perlu saudara ya. Kalau sekarang ini kita melihat di dalam keadaan mungkin kita ada teman, ada siapa kita bisa tanya saudara dan lain sebagainya. Contohnya saya misalnya kepingin pergi ke yang disebut Raja Ampat. Raja Ampat. Saudara, memang saya tahu itu tempat, tapi saya udah pernah pergi enggak? Belum pernah. Saya pernah misalnya saya kepingin pergi, saya ajak teman saya temenin, teman tidak bisa, saya pergi sendiri, belum ada peta, belum ada apa. Saya percaya saya pergi mungkin tidak bisa pulang. Yang saya maksudkan juga mungkin orang di sana tidak mengerti apa yang saya maksudkan. Nah, di dalam keadaan yang demikian saudara, kita itu paling penting ketika kita memiliki ada orang yang mengarahkan, ada orang yang menunjukkan kepada kita. Ya, sekarang ini sudah jauh lebih mudah. Kalau kita melihat anak-anak muda, saudara ya, hari ini mereka itu ada Google, saudara, mereka itu ada media sosial, sehingga mau apa aja sangat mudah. Sekarang di gereja misalnya kita tanya kalau mau beli ini, beli itu, tidak usah beli, tidak usah pergi ke sana, tinggal ditekan nanti dipesan datang, mau pesan apa saja, mau makanan, mau pakaian, mau apa bisa. Sekarang itu begitu mudah. Tapi yang saya maksudkan saudara bukan soal itu begitu mudah atau bukan. Tetapi saudara, bagaimanakah kita punya hati ya, kita lebih dekat dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita ini bisa memulai hari kita untuk penuh ketidakpastian tanpa tuntunan daripada Roh Kudus Allah. Apakah kita yakin bahwa Roh Kudus sungguh ada bersama dengan kita? Apakah Roh Kudus sungguh menuntun kita
dan apakah betul kita membuka hati untuk Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Seperti yang saya tadi katakan saudara, kita ini membutuhkan tuntunan ketika kita masuk ke tempat yang baru yang kita tidak tahu. Kita perlu, maka dari itu kita juga membutuhkan tuntutan ketika kita masuk dari hari yang baru yang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Sama sekali tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan saudara kita sok tahu. Pokoknya saya udah tahu. Jangan kita itu sok saudara jagoan. Saya mah gampang, saya mah bisa. Ketika pagi hari kita itu perlu saudara datang dengan rendah hati. Kita datang kepada Tuhan. Kita perlu mengakui datang kepada Tuhan. Tuhan, mungkin saya punya banyak rencana hari ini. Tapi saya tidak tahu apakah semua rencana ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Saya juga tidak tahu hari ini apakah yang terjadi. Maka karena itu biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntunku untuk melewati hari-hari yang akan datang. Saudara, kita berdoa datang kepada Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan menuntun kita. Kita minta Tuhan menolong. Kita ada kepekaan, lihat, dengar apa yang Roh Kudus berbicara kepada kita. Apakah itu boleh ataukah itu tidak boleh? Apakah kita dengar taat ataukah kita dengan keras hati kita mau menurut apa yang kita inginkan? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih, waktu kita berbicara hal ini saudara, di dalam kebenaran tidak dapat saudara kita itu sampai lupa ya, kita capek saudara, kita tidak mau melakukan apa-apa dan di dalam hati kita itu boleh dikatakan hati yang keras. Nah, Roh Allah akan bekerja dalam diri kita kalau kita tidak rendah hati. Atau dengan kata lain dengan hati yang terbuka, hati yang tulus, hati yang ingin saudara tahu kita salah. Itu tidak benar. Saya percaya Roh Kudus Tuhan tidak akan membiarkan. Roh Kudus Tuhan akan memberikan semangat kekuatan kepada kita. Ketika kita memahami hal ini, kita juga mengerti. Waktu kita mau pergi misalnya ke tempat Raja Ampat yang saya katakan tadi. Saudara sekalian, kita bisa juga dengan percaya ketika kita punya keyakinan dengan baik. Nah, saya percaya di dalam keadaan demikian kita tahu harus ke siapa, bagaimana kita melakukan ini, kita harus melakukan ini, mempersiapkan itu. Sehingga ketika kita pergi ke tempat itu, kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Karena kita tahu kemana yang akan kita pergi. Saudara yang terkasih, saya ingin berbagi saudara ya, pengalaman saya. Saya sudah lupa waktunya, kira-kira 10 atau 15 tahun yang lalu. Pada waktu itu saudara ada sebuah pelatihan. Waktu itu ada yang disebut di sana itu ada sebuah camp begitu di tempat yang terbuka. Kita ada 3 hari 2 malam di sana ya, tidur di bawah dan lain sebagainya. Saudara, ketika saya pergi di sana, saya jujur berkata kepada saudara, saya rasa saya ini bukan orang murahan gitu ya. Bukan orang murahan. Di sana ada yang disebut di sana itu saudara adalah komandannya. Wah, komandannya itu sangat disiplin ya. Sangat-sangat disiplin. Saya di dalam hati berpikir, ya kamu begitu, tunggu aja nanti ya. Saudara, kamu ini sementara. Jadi waktu itu ada teman-teman yang taat, teman-teman yang dengar gitu ya. Harus melakukan ini, melakukan itu. Saya selalu di samping mereka, udah gak usah lakukan itu. Udah kamu gak usah lakukan itu. Kita gak usah, mereka belum tentu benar kok. Gak usah kita ikut kepada mereka. Saya ingat sekali saudara, karena saya merasa orang itu tidak tahu apa-apa. Mungkin saya lebih hebat daripada kamu di dalam keadaan demikian. Saudara, saya ketika waktu itu pemimpinnya itu saudara, dia lihat
tahu saya. Maka pada suatu sore hari, ya kira-kira siang gitu, dikumpul seluruh kita yang ada. Kira-kira 5 orang, saya lupa 5 orang atau berapa orang, lalu ditanya. Silakan kalian masing-masing tulis di kertas. Menurut kalian ya, siapa yang di tempat ini tanda petik itu mau dipecat gitu ya, mau dikeluarkan karena dia tidak benar, tidak taat dan lain sebagainya. Tulis, masing-masing tulis. Saudara, di antara mereka yang tulis, boleh dikatakan dari 5 orang yang tulis itu kira-kira 4 orang yang tulis menolak Philip Andrew. Waktu saya lihat, matilah, celaka. Ini disuruh tadi begini, malah sekarang dia berubah. Yang saya mau dekat malah dia sekarang yang mau dikeluarkan saya. Duh, sedih sekali saudara. Udah, lalu kemudian pemimpin itu berkata, udah kalau gitu kamu pulang. Bawa kopermu, kamu pulang. Saya waktu itu, kamu bilang saya bawa koper. Oke, saya bawa koper. Saya turun saudara, saya bawa koper saya jalan pulang. Ketika saya jalan pulang saudara ya, mereka cari-cari tidak ketemu saya. Ya karena saya memang tidak mau ketemu lagi. Saya jalan turun saudara. Tapi turun mau kemana? Itu untuk panggil kendaraan itu jauh sekali. Mau panggil kendaraan di mana? Udah, saya jalan sampai tempat ada seperti warung makan. Saya coba masuk di warung makan itu. Bu, saya tanya, ada enggak kendaraan ya, motor kah, apa antar saya pulang? Enggak ada, udah jam sekian enggak ada, kalau mau tunggu besok. Ketika saya berada di dalam keadaan demikian, rupanya mereka dari atas itu cari orang, saudara, kira-kira si Philip itu ada di mana? Cari, udah dapat saya. Mau bawa naik, sebenarnya enggak usah, saya mau pulang. Mereka dengan pelan hati itu pelan-pelan, udah naik aja. Udah tidak ada apa-apa kok. Enggak, saya pokoknya tidak akan masuk lagi. Udah dibawa masuk. Saudara, lalu kemudian karena saya juga tidak ada kendaraan, tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Akhirnya saya ikut dia, dibawa masuk sampai di dalam. Saudara, ketika ada di dalam itu peserta-peserta yang ada satu kelompok dengan saya di dalam hati ada sedikit kesel saudara. Gila ini orang-orang ya, bawa satu kelompok dengan saya kok menolak saya. Saudara tahukah, di tempat itu saudara, ketika saya berpikir demikian, saya sesungguhnya secara di dalam hati saya mencucurkan air mata. Tuhan, kenapa saya pada waktu itu ya, kenapa demikian? Mereka itu tidak salah dan apa mereka omong itu benar. Ya, kenapa saya itu mengeraskan hati? Kenapa saya pada waktu itu udah tidak usah ribut? Kenapa saya mau demikian? Saudara sekalian, di dalam keadaan demikian boleh dikatakan saya berlutut itu saudara nangis, Tuhan ampuni saya. Kenapa saya melakukan hal demikian? Saya bersyukur saudara, tidak ada yang terlambat. Ketika kita berani datang kepada Tuhan, kita mengakui kesalahan kita. Kita mengakui hal yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Tuhan, tidak akan sia-sia. Hari terakhir ketika penutupan lalu dipanggil satu-satu mereka yang tanda petik saudara yang terpilih dari satu kelompok, siapa menjadi kepalanya satu. Maksudnya mereka yang terpilih, saya dalam hati, tidak mungkinlah saya. Ini orang berdosa udah melakukan demikian. Saudara, dari kelompok kami saya yang diberikan kalung saudara, diikatkan kalung. Waktu saya diberikan kalung saudara, saya ingat, iya ya, bukan karena saya baik. Roh Kudus itu berbicara. Ketika kamu mau berubah, ketika kamu mau taat, ketika kamu mau percaya dengan baik lakukan, itu kau bisa melihat Tuhan berkarya. Tetapi ketika kamu itu melawan, ketika kamu itu tidak setia, kamu melihat kamu akan semakin gagal. Saudara, betul saudara. Di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, di dalam keluarga kita, di dalam apapun, ketika kita tidak terus menengadah kepada Tuhan, minta ampun, datang kepada Tuhan, kita akan melihat di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam apa saja,
satu persatu terus semakin menurun. Tetapi ketika kita mengaku, kita percaya Roh Kudus Tuhan ada di dalam hati kita. Roh Kudus Tuhan berbicara. Ketika Roh Kudus Tuhan bergerak, saudara, mendorong kita. Dan kita tunduk, kita mau taat. Kita akan melihat Roh Kudus Tuhan bekerja. Kita akan melihat, saudara, Tuhan tidak membiarkan kita. Kita kembali lagi, saudara, diangkat kembali lagi, dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Saudara yang terkasih, saya bersyukur kepada Tuhan ya. Pengalaman itu sekali lagi saya sampaikan menjadi sesuatu hal yang senantiasa mengingatkan saya. Mengingatkan saya bahwa jangan meninggalkan Tuhan. Ketika Roh Kudus berbicara, jangan menolak, jangan membiarkan. Siapa yang rugi, saudara? Apakah Roh Kudus? Apakah Roh Kudus? Bukan. Kita yang mengeraskan hati. Saya juga mohon Tuhan menolong saya. Punya hati yang benar, saudara. Untuk kemuliaan Tuhan. Biar setiap kita, saudara, ini awal yang baik. Ketika kita mengingat hari ini, saudara, kita mengenang Roh Kudus Tuhan berkarya. Biar kita juga punya hati yang terbuka. Jujur di hadapan Tuhan, saudara, membuka hati. Roh Kudus berkarya di dalam diri kita. Maukah, saudara? Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh mengenang di mana hari yang disebut hari di mana Roh Kudus Tuhan diutus datang ke dalam dunia ini. Tuhan, kami menyadari seringkali kami ini kurang waspada. Seringkali kami tidak memberi ruang kepada Roh Kudus untuk berkarya, untuk mengingatkan. Dan kami tidak sungguh untuk taat di dalamnya. Ya Tuhan, hari ini ketika kami berkumpul bersama-sama. Ketika kami mengingat di mana hari ini mengingat Roh Kudus Tuhan berkarya. Biarlah kami kembali semangat. Kembali lagi mengingat kalau kami ada hal yang tidak benar. Hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami harus berani untuk datang kepada Tuhan. Minta ampun. Kami mau bertobat. Sehingga kami boleh melihat Tuhan bekerja. Bagaimana Roh Kudus Tuhan berkarya. Sehingga kami kembali lagi boleh dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan ketika kami memulai sesuatu yang baik ini. Di awal bulan ini Tuhan juga menolong setiap kami. Di tengah-tengah keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam apapun. Semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah kami senantiasa taat kepada pimpinan Roh Kudus itu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Of God, I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. Oh.
Halo semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang baik. Saudara, 20 April 2014 adalah salah satu hari yang sangat bersejarah bagi Gereja Kalam Kudus. Karena hari itu adalah hari lahir atau tanggal pertama kebaktian BCS dimulai. Teringat 1 tahun sebelum tanggal itu, kami para hamba Tuhan, majelis, sibuk berdoa dan sibuk mempersiapkan hari itu. Dan teringat bagaimana ada begitu banyak mukjizat yang Tuhan kerjakan dalam persiapan pembukaan BCS. Teringat waktu itu majelis dan hamba Tuhan berdoa untuk sebuah ruangan di Mall Festival Citylink. Dan akhirnya dapat Bright Room. Dan waktu udah dapat Bright Room, kami juga bingung, pusing dengan renovasi ruangan itu ya. Waktu itu dalam 3 bulan ruangan itu harus beres. Dan banyak kontraktor yang menolak karena nggak sanggup 3 bulan bisa menyelesaikan itu. Tapi bersyukur waktu itu ada seorang jemaat yang mengasihi Tuhan dan bersedia untuk mengambil resiko sehingga dia mengambil proyek itu. Dan puji Tuhan, mukjizat dalam 3 bulan walaupun deg-degan, tapi tanggal 20 April 2014 kita bisa menyelenggarakan bersama ibadah pertama untuk Bright Room. Ada banyak sekali mukjizat yang Tuhan kerjakan. Juga setelah Bright Room dibuka, setelah BCS dibuka, juga ada begitu banyak mukjizat yang Tuhan kerjakan ya. Teringat waktu itu kita bergumul sekali dengan biaya sewa yang di luar nalar ya, 80 juta sebulan ya. Dan kita nggak tahu uang dari mana, tapi sekali lagi Tuhan melakukan mukjizat. Tuhan kirimkan ada orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang dengan setia memberi. Dan setiap bulan kita bisa bayar biaya sewa di Bright Room untuk BCS. Teringat juga para PIC sering sekali curhat ya, kekurangan pelayan, gak ada pelayan ini, gak ada pelayan itu. Tapi bersyukur Tuhan juga melakukan banyak mukjizat waktu itu ya. Setiap minggu toh kita bisa beribadah dengan baik, beribadah dengan pemusik yang cukup. Itu juga semua adalah keajaiban dan kebaikan Tuhan. Kalau ingat hal-hal tersebut, saudara, dan tentu masih banyak sekali mukjizat-mukjizat lain yang gak sempat saya sebutkan. Tapi kalau ingat itu semua, saya suka mikir, kok bisa ya? Kok bisa ya semua terjadi? Kok bisa ya yang gak mungkin jadi mungkin? Saudara, dimanapun kisah BCS yang saya tarik, ujungnya satu kesimpulannya, bahwa kalau BCS ada, kalau BCS bisa berjalan sekian tahun, itu semua cuma karena Tuhan. Hanya karena Tuhan. Saudara, beberapa tahun Tuhan izinkan kita memakai ruangan ini, Bright Room ini, dan itu adalah keajaiban dan itu adalah anugerah Tuhan. Dan hari ini mungkin adalah hari terakhir saudara beribadah di Bright Room ini. Dan saya percaya itu juga adalah kebaikan, itu juga adalah anugerah, itu juga adalah keajaiban Tuhan. Mungkin banyak di antara saudara yang bertanya, kenapa nggak lanjut? Kenapa harus pindah? Saudara, saya yakin tentu para hamba Tuhan dan para majelis sudah mempertimbangkan hal ini dengan baik. Dan saya percaya tentu mereka punya banyak alasan yang kuat kenapa ibadah akan dipindah. Tapi seberapa banyak atau seberapa baik pun alasan yang majelis punya, tentu itu akan membuat sebagian dari saudara tidak puas ya. Tapi bagi saya, menurut saya, alasan yang paling tepat, yang paling kuat kenapa ibadah harus pindah, itu juga adalah karena kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Kita mungkin gak bisa mengerti, kita mungkin gak puas, kita mungkin gak nyangka. Tapi ingat, toh waktu dulu kita menjalani BCS, juga banyak hal yang kita jalani dengan hati yang seperti itu ya. Kita gak nyangka, kita gak percaya, tapi Tuhan buktikan semuanya mendatangkan kebaikan. Saudara, satu hal yang pasti, kalau kita sungguh-sungguh melakukan dengan hati yang murni, hati yang taat kepada Tuhan, dimanapun ibadahnya, apapun stylenya, mau seperti apapun bentuk ruangannya, Tuhan pasti akan berkati. Saudara, pada kesempatan ini izinkan saya untuk mengucapkan banyak terima kasih buat saudara-saudara yang mengasihi Tuhan dan bersedia dipakai Tuhan untuk mendukung pelayanan BCS selama ini.
untuk orang-orang yang bersedia memberikan tenaga, memberikan waktu, memberikan pikiran untuk gereja Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang yang bersedia dengan taat memberi persembahan. Bahkan ada beberapa yang memberi dengan jumlah yang sangat besar dan tidak menyertakan nama. Sampai hari ini pun saya nggak tahu siapa orang itu. Terima kasih. Terima kasih juga untuk saudara yang selama ini bersedia untuk mempercayakan diri saudara untuk dibimbing, diajar, dipimpin di BCS. Selama beberapa tahun melayani di BCS, saya sangat-sangat bersyukur bisa melihat begitu banyak orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, terima kasih buat saudara-saudara yang hadir hari ini. Dan kalau saudara hadir hari ini, saya percaya itu berarti bahwa saudara masih mengasihi gereja ini. Dan saya terus berdoa dan mendorong saudara untuk tetap mengasihi Tuhan melalui gerejanya. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk saudara yang pernah berjalan bersama, jatuh bangun bersama, bertumbuh bersama, mengasihi Tuhan bersama di BCS. Saya sungguh beruntung, sangat amat beruntung punya pengalaman, pernah mengalami perjalanan ini bersama dengan saudara sekalian. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Brighters, selamat pagi hamba Tuhan, majelis, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Perkenalkan, saya Michael Andrea, tidak ada hubungan dengan pendeta Andrea Lee ya. Saya adalah majelis yang mewakili Forum Hamba Tuhan dan Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung Pasundan. Ya. Bapak Ibu, saya sendiri adalah jemaat dari BCS ini. Dari tahun pertama sampai hari ini, saya dan keluarga beribadah dan dilayani di BCS ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan update terkait tentang BCS. Ya. Tentunya pasti rekan-rekan, teman-teman semua juga sama seperti saya di saat pandemik itu bertanya-tanya, nungguin kapan BCS buka lagi, nungguin apakah BCS itu akan kembali seperti sebelum pandemik atau seperti apa gitu ya teman-teman. Karena itu izinkan hari ini kita akan menyampaikan update-nya sama teman-teman semua. Teman-teman, mungkin pertama kita harus kembali lagi ke sejarah ketika BCS itu pertama kali diadakan. Ya. BCS ini sebetulnya adalah sebuah ibadah yang dicetuskan oleh Pak Philip Andrew, Gembala Sidang Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung Pasundan. Ya. BCS ini bukanlah gereja yang berbeda dengan Kalam Kudus, tetapi lebih ke arah ibadah dengan gaya yang disesuaikan dengan masyarakat urban yang mungkin menyukai gaya ibadah yang kontemporer, menyukai lokasi ibadah yang di tengah kota, sehingga Pak Philip dan majelis pada saat itu berinisiatif membuka BCS, ibadah BCS di Mall Festival Citylink ini. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung Pasundan, gereja mengirimkan pendeta Sekyun dan juga pendeta Andrea Lee untuk melayani ibadah BCS ini. Kita melihat mulai dari pertama kali 20 April 2014 saat ibadah BCS pertama dibuka, saya juga masih ingat bagaimana saat itu saya melihat Pak Philip, majelis, seluruh pelayan benar-benar mengusahakan yang terbaik. Benar-benar melawan begitu banyak ketidakmungkinan gitu ya, melawan begitu banyak tantangan gitu ya. Saya jujur di awal sempat bingung dengan ada ibadah BCS, tapi ternyata malah saya yang menikmati ibadah BCS. Saya nggak ikut repot, saya nggak ikut mempersiapkan, malah mungkin dalam hati ada sedikit kurang setuju gitu ya, tapi ternyata malah saya yang dilayani di tempat ini. Pelayanan di tempat ini kalau saya dengar dapat cerita dari hamba Tuhan, dari majelis lama, dari para pelayan, tentu tidak mudah ya, teman-teman bisa bayangkan merintis sebuah ibadah
dengan biaya yang begitu besar yang harus dikeluarkan setiap bulan, dengan kurang pelayan, dengan kurang jemaat, saya percaya pasti Pendeta Sekyun, Pendeta Andrea itu bekerja keras, bergantung sama Tuhan, betul-betul berdoa dari hari ke hari supaya BCS ini bisa berjalan dengan baik. Saya sendiri juga melihat bagaimana anak-anak muda di tempat ini dengan sangat luar biasa melayani ya, sepenuh hati gitu ya, memberikan dirinya untuk ibadah di tempat ini. Ya. Kita melihat BCS yang awalnya itu teman-teman, sebetulnya gereja tuh sampai kirim jemaat. Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung Pasundan tuh kirim jemaat. Ya, kita dulu punya ibadah KKM, kebaktian kaum muda, kita pindahkan semua ke BCS. Kita kirim pelayan ke BCS. Kita keluarkan investasi yang cukup besar untuk BCS. Pengeluaran setiap bulan yang begitu besar terus disupport dari Kalam Kudus Pasundan. Ya. Sampai akhirnya kita melihat ibadah BCS ini Tuhan cukupkan, ya, jemaat bertambah, pelayan bertambah, kebutuhan bisa dipenuhi dengan baik. Ya. Kita melihat penyertaan Tuhan di tempat ini. Ya. Memasuki tahun 2020, teman-teman, Pendeta Andrea mengajukan izin kepada Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung Pasundan untuk melanjutkan studi ke Amerika. Pendeta Andrea berangkat kurang lebih awal 2020, tepat sebelum pandemik. Pandemik terjadi di bulan Maret 2020, di mana kita tahu ketika pandemik terjadi, yang pertama dilakukan oleh pemerintah adalah melarang adanya kerumunan orang. Tempat ibadah adalah salah satu tempat yang sangat dibatasi. Apalagi ibadah BCS yang juga berlokasi di dalam sebuah mall, yang juga sangat dibatasi. Peraturan berubah dari hari ke hari, ada begitu banyak ketidakpastian, ada begitu banyak hal baru yang harus kita sesuaikan di tengah situasi pandemi. Situasi yang sangat-sangat tidak mudah, teman-teman semua. Ya. Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung Pasundan tentu berusaha bagaimana tetap bisa melayani jemaatnya di tengah situasi pandemik yang tidak mudah ini. Ya. Kita sebenarnya langsung berusaha membuat ibadah online, agar jemaat bisa tetap terlayani dengan baik. Nah, rekan-rekan, pada saat pandemik ini sangat tidak mudah untuk membuat ibadah online sekalipun. Kita harus belajar cara baru, kita harus belajar teknologi baru. Kita mau kumpulin orang untuk melayani aja juga ada rasa khawatir karena virus yang masih begitu ganas. Kalau kita bikin ibadah online-nya dipisah, ada ibadah online khusus BCS, ada ibadah online khusus Kalam Kudus Pasundan, itu akan semakin memperbesar resiko. Sehingga gereja memutuskan ibadah online dilakukan dari Kalam Kudus Pasundan. Ditambah lagi teman-teman, Brighters pasti tahu cukup besar komposisi jemaat, pelayan di BCS ini yang adalah orang-orang luar kota, orang-orang yang mungkin dia sedang berkuliah di Bandung, orang-orang yang mungkin sedang cari kerja atau bahkan ada sebagian yang bekerja di Bandung. Tetapi saat pandemik ini teman-teman, sebagian dari orang-orang luar kota ini kembali ke kota asal. Sehingga sangat tidak mudah mencari pelayan yang masih berani berkumpul, melakukan ibadah online. Dan memang cukup riskan sekali lagi ya. Dan tidak mungkin dilakukan dari mall, tidak mungkin dilakukan di tempat ini ya, mengingat semua pembatasan yang diberlakukan pemerintah ya. Tentunya saat kita coba ibadah online teman-teman, bagi jemaat Pasundan, baik bagi jemaat BCS yang biasa beribadah di BCS tentunya perlu ada penyesuaian kembali ya. Karena
ibadah BCS yang memiliki style agak berbeda dengan ibadah yang di Pasundan digabung dalam satu ibadah online, ya, sehingga masing-masing perlu menyesuaikan diri lagi, ya teman-teman. Pandemik berjalan panjang ya teman-teman, kayaknya kita kayak udah beres banget gitu dari pandemik, padahal kalau kita ingat kurang dari 1 tahun yang lalu itu lagi puncak-puncaknya Delta. Kalau kita lihat Instastory banyak orang yang berteriak menjerit cari donor plasma, cerita mereka sedang karantina dan seterusnya. Jadi kita nggak boleh lupa bahwa pandemik ini tuh bahkan sampai sekarang belum dinyatakan endemi ya. Dan sampai dengan tahun lalu situasi masih sangat-sangat tidak terduga teman-teman ya. Sekarang pada saat kita lihat kondisi sudah mulai membaik teman-teman, kita lihat bahwa pembatasan sudah mulai dilonggarkan, tempat ibadah boleh dibuka lagi, ya, mall boleh dibuka lagi gitu ya teman-teman. Kita juga dihadapkan dengan kondisi di mana sekali lagi sebagian jemaat, sebagian dari pelayan BCS sudah kembali ke kota masing-masing. Ya, majelis hamba Tuhan termasuk saya yang sebenarnya baru sekali menjadi majelis, ya, kita coba memikirkan apa yang terbaik untuk ibadah BCS ini dan juga untuk gereja secara keseluruhan, ya teman-teman. Terus terang teman-teman, pandemik ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi gereja. Ya, saya rasa bukan cuma gereja Kristen Kalam Kudus Bandung Pasundan, tapi di mana-mana ya. Bagaimana jemaat yang sudah terbiasa ibadah online, sekarang kita minta untuk beribadah kembali lagi onsite. Ya. Bagaimana kita harus menyesuaikan dengan sekarang ibadah harus jadi hybrid. Ya. Begitu banyak hal yang harus kita selesaikan teman-teman. Ya. Majelis hamba Tuhan memiliki banyak pemikiran, banyak pertimbangan gitu ya. Ada yang lebih memilih ibadah BCS tetap dilanjut, ada yang mungkin lebih setuju supaya ibadah BCS dipindahkan gitu ya. Nah, tapi teman-teman di saat kita masih galau, belum 100% yakin, saya percaya ya ini jawaban Tuhan. Suddenly Festival CityLink itu memberikan kita sebuah surat yang menyatakan bahwa seluruh area BCS ini akan diambil alih kembali oleh Festival CityLink, karena area ini akan direpurpose menjadi area food court. Dan kita diberikan hanya 2 opsi yang sama-sama tidak ideal. Ya, jadi setelah 30 Juni ini, ruangan ini harus kita kembalikan dalam keadaan yang kosong. Ya, dan kita hanya diberi 2 pilihan. Kalau mau tetap di Festival CityLink, kita harus pindah ke atas dengan ukuran yang hanya setengah dari ukuran ruangan Bright Room ini. Ya. Atau kita bisa dapat ruangan yang ukurannya sama, tetapi pindah ke Braga City Walk. Ya. Kita harus pindah, bongkar semua dengan biaya sendiri, kemudian kita harus install lagi ulang semua dengan biaya sendiri juga. Ya. Ya, tentunya saya rasa ini bukan satu kebetulan, ya, mungkin ini yang terbaik seperti yang tadi Pendeta Andrea sampaikan. Ya. Ya, mungkin ini waktunya kita untuk regrouping, bagaimana kita sebagai gereja Kristen Kalam Kudus Bandung Pasundan, ya, termasuk kita di dalamnya, ya, bisa semakin baik, semakin relevan di dalam zaman new normal ini, ya teman-teman. Karena itulah dengan tidak mudah Forum Hamba Tuhan dan Majelis memutuskan untuk menyelesaikan kontrak di Festival CityLink ini sampai dengan 30 Juni. Ya, sehingga hari ini akan menjadi ibadah BCS yang terakhir di Bright Room. Ya. Yang terakhir tuh di Bright Room-nya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya. Sementara ibadah kita akan dipindahkan kembali ke Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung yang bertempat di Pasundan nomor 78. Ya. Dan kita akan sebut sebagai Sunday Service 2. Ya. Akan dilakukan setiap hari Minggu jam 10.30. Ya. Terus terang Bapak Ibu, rekan-rekan, bagi saya sendiri sangat tidak mudah untuk menyampaikan hal ini, karena
mungkin saya satu dari sedikit majelis yang benar-benar beribadah di BCS. Saya yakin kita punya kenangan tersendiri dengan tempat ini. Saya yakin kita banyak diberkati, banyak dilayani di tempat ini. Tapi saya juga yakin bahwa kita masih dapat melayani, kita masih dapat diberkati sekalipun tidak di ruangan ini. Saya yakin sekalipun kita berpindah ruangan, kita berpindah alamat, kita masih bisa dapat merasakan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, pelayanan melalui ibadah yang akan dilakukan di Sunday Service itu nanti. Kemudian pada kesempatan ini Bapak Ibu, sebagai bentuk pertanggungjawaban, kita juga ingin menyampaikan terkait laporan finansial dari BCS ini, di mana di awal berdiri Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung Pasundan kurang lebih menginvestasikan dana hampir 2 miliar. Dan selama kurang lebih 6 tahun BCS ini ada, kurang lebih sudah mengembalikan sebesar 600 sekian juta. Sehingga masih ada sisa investasi sebesar 1,3 miliar. Seiring dengan ibadah BCS yang akan berpindah ke Pasundan, maka rekening BCS akan kita tutup, akan kita pindah bukukan, ya. Tersisa saat ini sebesar 600 sekian juta, teman-teman. Ya. Tentunya seluruh dana ini dapat kita pertanggungjawabkan dengan baik. Ya. Kita memiliki pembukuan yang jelas, yang transparan, ya, yang dapat diakses oleh jemaat sekalian. Ya. Pada kesempatan ini juga mau menginformasikan kepada Bapak dan Ibu terkait dengan hamba Tuhan yang selama ini melayani di BCS, ya, tentunya masih tetap melayani di gereja kita. Ya. Pendeta Sekyun melayani di Kalam Kudus Pasundan, sementara Evangelis Lukas hadir juga pada pagi hari ini melayani di Taman Kopo. Ya. Sementara Pendeta Andrea memang masih menyelesaikan studi, ya, dan sedang bergumul dengan panggilan dia untuk melayani misi. Ya. Akhir kata, Brighters, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, atas nama hamba Tuhan, atas nama majelis yang lama yang sudah berjerih lelah membangun tempat ini, atas nama majelis baru juga kami ingin mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih untuk Pak Philip yang sudah memberikan kami inisiatif, memberikan kami visi Bapak bagaimana bisa melayani masyarakat perkotaan melalui ibadah BCS ini. Terima kasih untuk Ibu Sekyun, terima kasih untuk Pak Lukas yang bertahun-tahun melayani ibadah BCS ini. Terima kasih untuk seluruh pelayan yang mungkin hari ini ada yang mengikuti secara online juga. Terima kasih sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat yang bahkan mungkin tidak terlalu familiar dengan Kalam Kudus, tetapi beribadah di BCS ini. Terima kasih, dan kami juga mengucapkan mohon maaf kepada jemaat, kepada seluruh pelayan, kepada aktivis, kepada hamba Tuhan, ya, yang mungkin selama ibadah BCS berlangsung ini ada kekurangan atau ada hal-hal yang tidak berkenan. Ya. Besar harapan kita semua masih dapat beribadah, masih bisa dapat bersekutu bersama, sekalipun tidak di ruangan Bright Room ini. Ya. Teringat satu ayat Alkitab, Bapak Ibu, ya, yang kurang lebih mengatakan di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Tuhan berada. Ya. Jadi saya percaya bahwa ibadah kita, hubungan kita dengan Tuhan tidak tergantung dengan tempat, tidak tergantung dengan lokasi, ya, sekalipun tidak di Bright Room, sekalipun mungkin namanya bukan persis BCS, ya, tetapi kita masih tetap kok dapat beribadah, masih tetap dapat melayani Tuhan yang sama, masih bisa tetap, ya, menyenangkan Tuhan yang sama, mendengarkan firman Tuhan yang sama, ya, merasakan kehadiran Tuhan yang sama di dalam setiap ibadah. Ya. Itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, atas nama hamba Tuhan dan majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung Pasundan, sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih, dan kami tentunya sangat excited untuk menanti kehadiran Bapak dan Ibu semua
di dalam Sunday Service 2 yang akan dilakukan 10.30 setiap hari Minggu, start 12 Juni 2022. Terima kasih, Tuhan memberkati. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down. Ada di dalam hal-hal lain, mereka belajar untuk terus menengadah, mencari Tuhan, dan kami percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga mengingat untuk mereka para mahasiswa yang mungkin sekarang masih di luar kota. Tuhan juga menolong mereka dimanapun, mereka juga boleh tetap beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin sertai, sehingga kami boleh melihat Indonesia di dalam penyertaan Tuhan, waktu dengan waktu juga boleh dengan semakin baik. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi, segala kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sempurna dari Allah Bapa, penyertaan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian di tengah-tengah studi, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam apapun yang dilakukan bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.